yang kita bisa berat, bisa ringan ya, tergantung nanti kondisi personal teman-teman, tergantung juga gambaran situasi stresornya itu. Nah, ini saya coba mengutip ya beberapa gambar yang bisa teman-teman cari. Ya. Di slide kedua ada beberapa gambar akademik. Diperbesar gitu. Nah itu dulu ya. Nah stres akademik itu meliputi beberapa hal ya. Menghadapi deadline tugas, menghadapi ujian gitu ya salah satunya. Atau kalau ada yang sambil beraktivitas organisasi di kampus atau di sekolah, maka bisa juga stres akademik itu terjadi karena situasi organisasi di kampus. Stres mikir skripsi, nah itu tadi kaitan dari tugas ya, bagian dari stres akademik. Jadi tekanan-tekanan yang muncul dari situasi-situasi di ruang akademik kita ya. Mungkin juga ada yang stres akademik karena pembayaran uang kuliah, itu bisa juga jadi sumber stres. Atau stres juga karena teman sebaya di kampus atau di sekolah. Itu bisa jadi stres akademik. Misalnya kamu bersaing dengan teman kamu dalam belajar, dalam prestasi misalnya ya. Nah, itu hal-hal yang lumrah terjadi di lingkungan sekolah ya atau di kampus. Silakan digeser lagi ke page berikutnya, halaman berikutnya. Nah, ini juga gambaran ya, bisa muncul dari joint clubs ya. Kita memilih misalnya kalau di sekolah ekstrakurikuler apa gitu, terus UKM apa yang kita ikuti, atau stres dalam membentuk relasi pertemanan ya, di kampus, mengerjakan tugas gitu ya, biasanya menimbulkan situasi-situasi tertentu yang menekan. Ya ini saya kira teman-teman bisa memahaminya ya. Atau kalau misalnya teman-teman yang kuliah sambil kerja, mungkin ada tekanan menyelaraskan sekolah atau kuliah dengan jadwal-jadwal bekerja. Kan lumrah juga ya hari ini. Orang yang kuliah sambil bekerja itu sesuatu yang sudah umum ya. Kalau di luar negeri bahkan itu jadi kultur ya, karena ketika dia kuliah maka dia harus cari uang sendiri, maka banyak yang kemudian punya part time job gitu. Kalau di Indonesia mungkin beda, tapi ada juga teman-teman kita yang memang harus bekerja sambil kuliah, atau kalau nggak bekerja ya harus nyari uang lah. Apapun itu yang dilakukan untuk mensupport proses perkuliahannya. Jadi bahwa itu adalah stresor-stresor yang bisa muncul di kampus, di sekolah. Jadi tekanan kan kampus itu kamu punya targetan sendiri ya. Ketika kampus misalnya waktu ya, itu juga salah satu juga bisa jadi sumber stres jika tidak dikelola dengan baik. Karena ada batasan DO misalnya, atau targetnya lulus tepat waktu dan seterusnya, kira-kira gitu ya. Nah, atau kalau perkuliahan lagi ya, stres itu ketika kamu menghadapi berbagai macam jenis mata kuliah yang bermacam-macam dengan tugas yang tingkat kesulitannya berbeda-beda gitu ya, dan dengan gaya dosen yang berbeda-beda, sehingga kamu harus beradaptasi dengan dosen yang satu dan dosen yang lain. Bisa mengganggu. Cukur jenggot gitu ya, luar biasa ya. Ada yang sambil cukur jenggot. Jenggotnya mungkin ya. Baik, kita lagi. Ada aja. Jadi berstres tadi, stres-stres yang munculnya dari banyaknya mata kuliah. Makanya kan di kampus sendiri ada batasan ya. Kita harus
maksimal 24 SKS. Kenapa? Karena untuk membatasi stresor itu sehingga lebih manageable gitu ya, sehingga nggak banyak-banyak lewat. Itu pun juga batasan SKS pun bergantung pada prestasi akademik kita sendiri kan. Bagus dianggap makin siap menerima SKS yang lebih banyak. Nah, itu kira-kira gambarannya ya. Kita harus tahu betul bahwa di dunia akademik itu ada sumber-sumber stresor yang bisa mendatangkan tekanan psikologis yang membuat kita stres. Di lingkungan akademik sebetulnya ya, sumber stresor itu selalu ada di sekitar kita, normalnya manusia hidup. Gitu. Ada orang-orang yang punya toleransi stres yang ada orang yang memang tidak punya toleransi stres yang kuat gitu, sehingga mudah tertekan. Karena ketika mudah sekali tertekan, maka orang akan mudah depresi misalnya ya, atau kemudian menjadi sangat cemas dan lain sebagainya. Kalau pada sisi yang sangat parah gitu. Nah, saya uraikan adalah sumber-sumber stres ya atau stresor istilahnya yang biasanya muncul dalam lingkungan akademis, dalam lingkungan kehidupan teman-teman sebagai mahasiswa. Kan dilanjutkan. Untuk peserta tolong mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik lagi, akademik stres juga tidak hanya seputar ujian, tidak hanya seputar problematika kampus ya. Di sini dijelaskan ada juga yang berasal dari orang tua. Misalnya ada beberapa mahasiswa yang dibebankan target prestasi yang sangat tinggi gitu, sehingga itu menimbulkan tekanan tersendiri. Atau ada beberapa siswa atau mahasiswa yang misalnya ya kuliahnya itu dipilihkan oleh orang tua sehingga bukan dari sehingga menimbulkan tekanan tersebut. Jadi bisa dari parental pressure, bisa jadi peer pressure misalnya dari lingkungan teman-teman ya, tidak kondusif misalnya ya. Ada orang yang susah diajar bekerja sama dan lain sebagainya. Dia juga bisa berasal dari ketidakmampuan personal kita ya. Kita tidak punya kemampuan memanage stres dan lain sebagainya. Atau juga ada masalah fasilitas misalnya ya, fasilitas belajar yang tidak tidak memuaskan begitu sehingga menimbulkan tekanan tersebut. Jadi soal mata kuliah dan lain ada hal-hal ini. Atau juga ada stresor yang bisa muncul karena interaksi dengan dosen misalnya. Misalnya kamu merasa tidak nyaman dengan dosen tertentu gitu ya, baik secara personal maupun secara kapasitas mengajarnya. Jadi coba kita bisa bayangkan ya bahwa ini adalah hal-hal yang biasa teman-teman hadapi. Ketika kuliah juga menghadapi hal ini ya, stresor seperti ini. Hanya memang masalahnya hal-hal ini adalah tekanan-tekanan yang akan muncul secara natural ya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa atau siswa. Lalu kemudian seberapa tangguh kita gitu ya untuk mengkontrol diri ya, karena kan ujian itu pasti ujian kampus ya, ada ujian skripsi, UAS, UTS itu sesuatu yang pasti tidak mungkin kita abaikan. Ada tekanan dari orang tua juga pasti ya, cepat lulus, orang tua ingin prestasi kamu bagus, itu hal-hal yang bisa saja terjadi. Fasilitas misalnya, karena kan tidak semua fasilitas mungkin sesuai dengan gambaran ideal kita, karena setiap orang punya gambaran idealnya masing-masing yang mungkin saja tidak terpenuhi oleh sistem yang ada di kampus. Atau tekanan sosial ya, teman-teman itu juga hal yang bisa terjadi. Terus dosen dengan keunikannya misalnya dengan kebiasaannya, kan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang ada
tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita denial atau menolak itu, karena dia hadir dalam dinamika kita menempuh pendidikan baik di kampus ya, karena teman-teman rata-rata mahasiswa. Oke, dilanjutkan lagi. Digeser, materinya digeser. Nah, sedikit apa namanya? Ini view-nya bisa diganti kan ya? View-nya per halaman gitu. Jadi biar lebih bisa nggak view-nya per halaman? Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah bisa ya. Nah, jadi sebenarnya seperti tadi saya bilang ya, semua stresor itu masih di atas ya definisi. Semua stresor itu ada, tidak bisa kita hilangkan. Jadi dia adalah sesuatu yang memang ada secara real gitu, nyata gitu. Kalau kamu kuliah, ya pasti ada tekanan untuk lulus ujian, perbedaan pendapat dengan teman. Ya pasti ada dosen-dosen yang tidak kamu sukai. Itu sesuatu yang ada. Makanya kemudian stres akademik itu adalah persepsi sebenarnya ya. Persepsi yang maladaptif. Jadi kamu mempersepsi ujian terlalu berat gitu ya, terlalu tertekan sehingga apa yang terjadi kamu mengalami tekanan psikologis yang kuat, tergunda psikologis. Tapi ada juga kan teman-teman yang teman-teman yang walaupun menghadapi ujian yang sama tapi tidak mengalami stres, tidak mengalami tekanan yang terlalu berat. Saya garis bawah lagi ya. Stres akademik juga persepsi yang malah ada. Jadi kita salah mempersepsi stresor itu sehingga apa yang terjadi, kita mengalami ketidaknyamanan secara psikologis, bahkan boleh jadi misalnya pada situasi yang sangat parah kita menjadi gelisah ketika ada di kampus, malas ke kampus gitu ya, ingin menghindar dari kampus dan lain sebagainya. Nah ini definisi akademisnya. Silakan digeser lagi ya. Nah ini saya ingin mengenalkan istilah eustress dan distress. Jadi sebenarnya tekanan ujian misalnya ya, itu bisa membuat kita eustress atau distress. Kalau eustress itu ya, gara-gara ada tekanan ujian, itu membuat performa belajar kita naik. Kita jadi melakukan persiapan, kita jadi menghafal, kita jadi belajar, kita jadi baca buku. Sehingga stresornya membuat positif, yaitu apa? Efek belajar. Tapi ada kalanya ketika persepsi maladaptif terhadap ujian itu terjadi, misalnya orang kemudian mengalami distress. Jadi stresornya membuat orang kemudian mengalami tertekan, mengalami kecemasan yang teramat kuat gitu, sehingga dia tidak bisa konsentrasi belajar, dia nggak bisa tenang baca buku gitu ya, karena stresornya menimbulkan distress. Jadi ada dua sisi sebenarnya. Stresor itu ya bisa membuat kita belajar dengan baik, membuat kita baca buku karena karena kita ingin bisa gitu ya. Atau pada sisi lain menimbulkan distress ketika tekanannya, ketika stresor membuat kita cemas. Ujian malah tidak tenang, mau ujian malah mengalami sakit. Biasanya ada gejala-gejala psikosomatis ya, ketika itu sakit fisik yang bukan karena sebab fisik tapi sebab psikologis. Mungkin ada mahasiswa misalnya yang mau presentasi itu tiba-tiba sakit, ada yang sakit perut, ada yang gatal-gatal gitu ya, ada yang asmanya kabur dan lain sebagainya. Itu situasi-situasi distress yang menimbulkan psikosomatis. Jadi sekali lagi ya, stres akademik itu persepsi subjektif. Bisa kemudian menimbulkan eustress, bisa menimbulkan distress. Eustress itu stres akademiknya membuat kita belajar giat, membuat kita melakukan persiapan dengan lebih baik. Sehingga kita waspada ya. Adanya ujian membuat kita waspada sehingga kita belajar. Sementara distress, adanya ujian membuat kita cemas, tidak tenang, nggak bisa tidur, insomnia dan seterusnya, sehingga
dan punya kecenderungan kalau di stres hasil belajarnya atau hasil ujiannya menjadi tidak bagus atau jelek. Dilanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nah, jadi kalau stres tadi ya akan membuat performa kita meningkat, sementara di stres itu akan membuat performa kita menurun. Sebenarnya seperti proses ya. Ketika stres kita menjadi berenergi, kita menjadi fokus, kita menjadi merasa tertantang sehingga kita belajar. Sehingga kita menyusun jadwal kuliah dengan baik. Jadi walaupun kamu bekerja, pekerjaanmu itu tidak dijadikan sebagai alasan tidak belajar dengan baik karena kamu menata keseharianmu dengan baik. Tapi ketika tekanannya terlampau kuat atau secara personal kita tidak bisa memanage kecemasan, maka terjadi kelelahan, fatigue, exhausted. Pokoknya kita merasa sangat lelah, merasa badan lebih berat daripada biasanya, gitu ya. Bangun tidur terasa lelah kalau udah tidur, terus ingin menghindar atau burnout ya. Nah itu situasi ketika kamu menghadapi stres. Nah ini hal yang harus kita perhatikan juga. Apakah stresor akademik tadi membuat kamu mengalami stres atau distress? Itu catatannya. Oke, dilanjutkan. Nah, gimana sih caranya ya? Secara teori itu ada beberapa cara untuk membuat kita mengendalikan stresor. Artinya membuat kita siap menghadapi ujian, membuat kita siap presentasi, membuat kita siap skripsi, dan lain sebagainya. Suara saya jelas ya? Suara jelas, suara. Saya nggak bisa dengar suara saya sendiri ternyata. Agak berisik. Oke, salah satu yang paling mudah dilakukan adalah membuat jadwal, memanage waktu atau make to-do list. Jadi kita misalnya ya, SKS, ada beban tugas apa saja, deadline-nya kapan, nah itu memanage waktu itu akan memudahkan kita untuk mengendalikan stresor akademik tadi. Sehingga kita tahu kapan ujian, kita tahu kapan dikumpulkan, kita tahu jenis ujiannya apa, pokoknya kita menjadwal diri kita. Yang pertama itu ya, manage waktu dengan menyusun to-do list. Saya nggak tahu teman-teman, pasti sih teman-teman sudah ada yang terbiasa ya melakukan serangkaian list to-do itu ya, membuat jadwal di rumah. Kalau saya sendiri waktu kuliah itu terbiasa seperti itu. Hanya di pertemuan pertama saya mempelajari semua RPS yang ada, kemudian menyusun belajar dan timeline untuk nyari uang ya, karena saya dulu sendiri kuliah sambil nyari uang sendiri gitu, sehingga saya tetap bisa survive dalam dua situasi itu. Habis itu kamu butuh juga external support ya, makanya butuh teman-teman yang sharing, berbagi kesulitan-kesulitan ya. Bisa diajak bekerja sama, misalnya berdiskusi dalam membahas tugas atau untuk bertanya dan seterusnya ya. Jadi external support pun jika ada itu silahkan ditambah. Silahkan kamu mencari teman-teman yang bisa memudahkan kamu dalam berkuliah. Latihan reguler, jadi misalnya tidak hanya mengandalkan apa yang disampaikan dosen di kelas, tapi men-challenge diri ya. Jadi selalu ada ruang waktu sendiri untuk belajar. Ya bisa mengulang materi yang disampaikan dan seterusnya ya, sehingga dalam keseharian tidak hanya di kampus, tapi kamu sebagai mahasiswa tentu saja, karena memang kewajiban utama mahasiswa mau nggak mau adalah tugas akademiknya ya. Nah, ada juga untuk menambahkan lagi ya, biar bisa lebih rileks, kalau dalam pendekatan dari barat ada yoga dan meditasi. Terus kemudian menghindari makanan-makanan yang menimbulkan stres.
menghindari makanan itu pilihan yang sebenarnya bisa kita kesampingan ya, bisa kita kesampingkan. Kan kalau kuliah nggak ada pilihan makanan lagi biasanya ya. Kita sesuai dengan kita yang uang yang kita punya kan itu biasanya. Jadi mungkin alternatif lain bisa kita pakai dengan melihat yang sebelumnya. Atau yang terakhir itu membangun sisi praise the nature ya. Kita mensyukuri apa yang melihat secara positif gitu ya. Hal-hal di sekitar kita sehingga itu akan memudahkan kita memudahkan kita untuk lebih tenang tuh karena kita tidak melihat segala sesuatu dari sisi negatif saja, tapi kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih positif. Nah itu beberapa cara. Nah kalau kamu lihat apa yang disampaikan tadi terkait kontrol diri tadi, sebenarnya itu berkaitan dengan bagaimana kita memahami diri kita ya secara personal. Kan diri kita tahu kapasitas kita sehingga kita bisa. Jadi memanage diri itu perlu pengetahuan tentang diri sendiri. Jadi kita perlu mengenal diri kita untuk memanage diri. Sebenarnya ada dua sisi dari kontrol diri tadi ya, pengetahuan tentang diri dan kemudian bagaimana kita mengelola emosi dengan melihat dunia dengan lebih positif. Atau juga dengan melakukan relaksasi. Jadi ada dua sisi yang ingin saya tunjukkan ya, yaitu sisi mengenal diri sendiri, mengenal lingkungan, mengenal diri sendiri dan lingkungan, lalu sisi spiritualitas, bagaimana kita bisa merelaksasikan diri, bagaimana kemudian kita melihat sisi positif dari dunia yang ada di sekitar kita, dari perkuliahan kita, jadi beban tugas yang kita hadapi. Mengenal diri kita, mengenal lingkungan sosial kita, kemudian relaksasi dan melihat hal-hal positif itu sebetulnya punya kaitan dengan apa yang disebut sebagai spiritualitas. Nah, spiritualitas ini kemudian yang lahir dari agama, yang kita pelajari dari agama. Coba saya ingin lihat, tunjukkan lagi berikutnya ya, silahkan digeser. Nah, agama itu dalam beberapa kajian sebenarnya ya, isinya kan laku ritual ya, laku ibadah, ada laku sosial, dan juga ada soal rasa. Soal rasa itu soal nilai, soal values, soal kemaknaan kita, menilai diri kita sebagai manusia. Itu agama isinya ya. Nah, ketika laku ibadah, dalam beberapa penelitian itu bisa menjadi media bagi kita untuk melakukan latihan disiplin diri dan kontrol diri. Muslim saja ya, misalnya kita lihat dari sisi kita punya sholat wajib, sholat sunnah gitu. Kita punya membaca Al-Quran dengan segala macam rules dan aturan-aturannya misalnya ya, yang sederhana aja ya. Nah, kebiasaan sholat kita kan punya rukun ya, kita punya kedisiplinan. Nah, rukun dalam ibadah itu membuat kita melatih kontrol, membuat kita melatih disiplin. Nah, disiplin dan kontrol diri ini sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam mengelola stresor akademik tadi. Tanpa disiplin diri gitu ya, tanpa kontrol diri, kita tidak mungkin ya mampu misalnya beradaptasi dengan 24 SKS. Karena 24 SKS sendiri kan menuntut kedisiplinan waktu. Lalu waktu sosial ya, agama pada beberapa ajarannya menekankan pada adab gitu ya, pada rasa hormat pada yang lebih tua, rasa menghargai pada sesama begitu ya, bahkan pada alam sekitar. Ini akan membuat kita lebih adaptif menghadapi berbagai macam situasi karena stresor akademik juga akan menuntut hal itu. Kita harus beradaptasi dengan berbagai macam tugas, beradaptasi dengan berbagai macam kebiasaan dosen dan juga situasi kampus. Gitu. Belum beradaptasi dengan teman satu kelompok, satu kelas dan lain sebagainya.
Lalu kemudian kan agama pun tidak kering ya. Jadi sholat kita itu bukan hanya laku ibadah, relasi kita secara sosial bukan hanya ingin dinilai baik oleh oleh masyarakat atau teman-teman gitu. Tapi dia punya nilai, punya rasa, punya makna. Maknanya apa? Makna spiritualitas. Nah, kenapa kita berlaku sosial itu bukan hanya karena kita ingin dinilai baik ya, tapi itu bagian dari values agama gitu. Sehingga memunculkan kesadaran diri. Kenapa agama bisa melahirkan perilaku yang sehat mental. Perilaku yang sehat mental itu memudahkan kita untuk mengkontrol diri kita menghadapi stresor-stresor yang ada. Jadi kalau kita kaji ya, sekali lagi ya, agama itu punya laku ibadah, laku sosial, dan punya rasa, punya makna yang melahirkan spiritualitas. Sehingga kita akan lebih mudah gitu ya, mengkontrol diri menghadapi berbagai macam tekanan akademik dari mulai tugas sampai tugas akhir, dan mungkin teman-teman KKN ini juga menghadapi stresor juga ya. Tiba-tiba harus bikin webinar misalnya, padahal dari dulu nggak pernah bikin webinar, hal seperti itu ya. Nah itu agama jika dilakukan secara konsisten gitu ya, akan membuat kita punya kendali diri yang kuat, akan memudahkan kita untuk beradaptasi, dan yang lebih utama membuat kita punya sisi spirit, membuat kuliah kita punya makna, membuat peran kita sebagai mahasiswa tidak dilihat hanya peran duniawi saja lah kira-kira gitu ya, tapi punya peran-peran lain yang sifatnya lebih transendental gitu, lebih spiritual. Jadi ada kepuasan batin misalnya ketika teman-teman bisa belajar dengan baik, bisa berkontribusi pada kegiatan kelompok, ada kepuasan batin, ada kesadaran diri ya sebagai manusia beragama gitu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini sebagai ruang sebenarnya bagi kita untuk membangun kesehatan mental kita sendiri. Nah, dengan modal kesehatan mental tadi kita bisa mengendalikan stresor yang ada. Kita bisa beradaptasi dengan stresor yang ada. Karena kan tidak semua hal yang kita nggak suka itu harus kita benci misalnya. Misalnya kita nggak suka dengan dosen tertentu misalnya karena cara ngajarnya gitu ya. Tapi kita tidak mungkin merubah perilaku dosen itu misalnya ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah mencoba menerima keadaan dosen itu dan tetap bisa survive gitu yang ada di depan. Nah, kira-kira gitu. Silakan digeser lagi, ada slide terakhir. Kualitas itu ya, punya sisi yang lebih banyak sisi positifnya ya. Ini ada, kamu kalau bahasa jurnalnya tadi ada ya, tentang spiritual roles. Sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi sisi positifnya hanya satu ya dibanding sisi negatif. Sisi negatifnya hanya satu dibanding sisi positif yang sangat banyak. Sisi negatifnya itu memang ketika ruang spiritualitas kita lebih banyak berisi penyesalan-penyesalan. Lebih banyak berisi penyesalan atas dosa, merasa hina dan seterusnya ya. Yaitu ada dalam ruang spiritual, tapi itu hanya sebagian kecil dari ruang spiritual yang kita miliki. Kualitas itu bisa meningkatkan rasa damai, kebahagiaan, relaksasi tadi yang ada dalam ruang, ada dalam salah satu upaya mengkontrol stresor ya. Bisa memperkuat ya inner strength kita, kemampuan daya kita sebagai manusia ya, sehingga seberat apapun kehidupan kuliah yang kita alami, kita bisa survive. Kemudian kita bisa memahami penderitaan. Seandainya kuliah itu dianggap menjadi penderitaan buat kita gitu, tapi kita bisa memahaminya, bisa menerima penderitaan itu sebagai bagian dari kehidupan kita sendiri, sehingga ya dengan santai aja kita menjalaninya. Nah, kamu bisa lihat sendiri ya, karena memang kesehatan mental, spiritualitas tadi berrelasi dengan kesehatan mental, nyambung fisik gitu, nggak jauh-jauh tuh. Lalu membuat kita lebih empati, lebih menghargai, dan mau bertanggung jawab pada situasi kampus gitu, dan seterusnya lah, nanti bisa dilihat. Saya kira itu ya yang coba saya share
Nanti silakan kita bisa berdiskusi untuk membahas persoalan ini atau membahas tema ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik, mungkin tadi sudah banyak yang dipaparkan oleh pemateri kita, Bapak Royan. Selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta bisa bisa menanyakan apa ada yang apa ya untuk yang perlu ditanyakan di melalui room chat dengan format namanya atau bisa langsung bertanya untuk untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Untuk atas nama Fahmi, bisa langsung pertanyaannya dengan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Mungkin materinya bisa di stop share screen-nya ya. Ya, untuk atas nama Prima Fitra bisa menyampaikan pertanyaannya dengan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi begini Pak, saya ada pertanyaan. Sebelumnya saya mau agak cerita dulu. Jadi dalam pandemi ini teman-teman saya di luar kampus di komunitas saya itu banyak yang lulus dan lulusnya itu 3 tahun 1 minggu, 3 tahun 2 bulan gitu. Dan ketika orang tua saya tahu itu seperti kamu kapan mau lulus seperti itu. Nah, padahal yang saya rasakan sendiri itu
kami beda kampus dan beda mata kuliah, sehingga sistemnya tiap kampus itu berbeda. Sehingga itu bisa menimbulkan sebuah stres juga buat saya. Nah, itu bagaimana mengelolanya Pak untuk mengatasi stres tersebut? Soalnya seperti yang mungkin yang saya paham itu kan orang tua tidak tahu apa ya, seperti apa sistemnya. Yang penting temannya bisa sekian tahun, anaknya juga harus bisa seperti itu Pak. Terima kasih. Ada ini ya, mungkin tadi maksudnya ada perbandingan ya dari orang tua gitu nggak? Kamu dengan adik, oh teman ya yang udah lulus ya. Oh ya. Oke, nah itu contoh ya, itu contoh kasus. Ini langsung saya jawab, apa gimana? Bisa Pak, bisa langsung dijawab. Oh ya, ya. Oke, oke. Itu salah satu contoh ya, kalau salah satu sumber dari stresor akademik itu adalah parental tekanan dari orang tua. Gini, kamu mau nggak mau ya kalau dalam situasi seperti itu harus ada komunikasi efektif ya. Tekanan-tekanan seperti itu, misalnya kok kamu belum lulus, tetanggamu udah lulus, kok kamu belum lulus, adikmu udah lulus misalnya, nggak mungkin ya adik udah lulus ya. Atau dulu kakakmu lebih cepat lulus, kamu enggak misalnya ya. Nah, justru itu biasanya karena tahu situasi kamu sendiri gitu. Orang tua tidak tahu situasi kamu, kemudian makanya orang tua sekali lagi bisa jadi salah satu parental pressure dalam stresor akademik. Apa yang bisa kita lakukan? Itu untuk cerita dengan orang tua. Biasanya memang orang tua belum tahu situasi kita yang sebenarnya, sehingga menganggap kuliah itu sama semua. Misalnya padahal kesulitan sendiri misalnya ya, kita punya situasi-situasi kampus yang berbeda. Makanya harus ngobrol. Nah ini jadi tantangan hari ini, budaya ngobrol itu agak jarang. Budaya bercerita, budaya sharing, terutama di rumah lah ya. Makanya kenapa misalnya ketika kita kerja di rumah sama sekolah di rumah itu jadi masalah. Karena kita terbiasa di luar, bukan kita aja. Semua orang rumah itu kebiasaan di luar, jadi ketemu hanya untuk makan dan apa biasanya ya, makan, nonton, tidur, sehingga nggak pernah ada cerita-cerita. Nah, itu mau nggak mau harus ada lagi kebiasaan untuk cerita. Kesulitannya apa sih gitu ya? Kendalanya apa sehingga misalnya saat ini kita belum lulus, atau jangan-jangan orang tua pun nggak tahu kalau kita belum, misalnya ya kamu belum mengambil skripsi, kamu belum KKN dan seterusnya. Nah itu harus dijelaskan. Jadi kalau menghadapi parental pressure, salah satu caranya adalah komunikasi dengan orang tua. Sesulit apapun, sesusah apapun harus mau bercerita, gitu. Biar ada saling memahami gitu situasi-situasi yang dihadapi gitu ya, kita sebagai mahasiswa yang juga sekaligus anak, terus juga situasi-situasi yang dihadapi orang tua. Kita juga harus paham kenapa orang tua bisa komentar seperti itu. Jangan-jangan udah mulai lelah membiayai kamu misalnya, atau tabungannya udah mulai habis lah misalnya gitu ya, sehingga perlu ruang untuk sharing gitu. Jadi ngobrol lah ya, ngobrol yang bagus, ngobrol yang jelas gitu, biar ada pemahaman. Itu untuk mengatasi parental pressure gitu. Kalau misalnya nggak ngomong sendiri, ya boleh ngajak orang lain. Mungkin ngajak kakak, ngajak siapalah yang orang lain yang bisa jadi jembatan komunikasi ya antara kamu sama orang tua seandainya memang komunikasimu kurang bagus dengan orang tua. Karena nggak semua orang tua ya bisa ngobrol gitu. Ada orang tua yang memang nggak bisa ngobrol. Bukan nggak bisa ngomong ya, tapi nggak bisa mengungkapkan isi hatinya, memahami situasi orang lain. Kira-kira gitu, maka ngobrol lah gitu ya, sebanyak-banyaknya biar tidak mispersepsi. Ada contoh kasus juga ya, saya pernah menghadapi misalnya mahasiswa yang saya ajar itu, ini karena pandemi ya udah disuruh sambil bantu-bantu orang tua. Karena udah biarin aja tinggalin gitu.
suruh ke kebun, suruh berladang. Ya udah kan kedengeran dari dapur gitu. Padahal misalnya kamu butuh konsentrasi, padahal kamu butuh waktu. Itu kenapa? Karena memang ada ketidaktahuan aja. Jadi harus diajak komunikasi, diajak ngobrol biar nggak ada kesalahan persepsi, biar ada kesamaan persepsi. Dan memang kalau buat orang tua lulus tepat waktu itu penting ya. Kenapa? Karena salah satunya bisa mengurangi biaya pendidikan. Walaupun nggak semua orang tua gitulah. Kalau saya secara personal mengalami itu ya. Saya dituntut tepat waktu bukan hanya karena memang harus tepat waktu, tapi memang karena orang tua punya batas tertentu dalam membiayai kuliah gitu. Akhirnya ya, tapi alhamdulillah saya lulus tepat waktu. Oke, gitu. Terima kasih. Prima tadi yang bertanya. Baik, itu jawaban dari Pak pemateri kita. Bagaimana dari Mbak Prima, sudah jelas atau ada tanggapan atau sanggahan? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Mungkin dari peserta lain, siapa tahu ada yang ingin bertanya lagi. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Untuk sesi selanjutnya, dimohon untuk peserta webinar kali ini untuk menyalakan kameranya. Kita ada sesi foto bersama. Bagaimana teman-teman, sudah siap semuanya ya untuk sesi foto bersama kali ini? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Webinar kali ini. Untuk link absensinya sudah kami share di kolom chat. Dimohon untuk bisa mengisinya. Oke, terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya apa yang saya share tadi. Oke, Bapak. Pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.